Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Ainfia dengan NIM A1M11956. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hal-Oleo. Di sini saya akan memperkenalkan Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara sebagai desa maritim. Baik, langsung saja kita simak video selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu wilayah. Wilayah Desa Tanjung Pinang 2/4 dikelilingi oleh laut dan 1/2-nya adalah daratan. Sebagai desa maritim, maka wilayah laut Desa Tanjung Pinang memiliki potensi kelautan seperti menghasilkan berbagai macam jenis biota laut, misalnya cumi-cumi, ikan, duri babi, kerang, teripang, rumput laut, dan lain sebagainya. Wilayah Desa Tanjung Pinang ini memiliki batas-batas wilayah, yaitu pertama, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bakiramba, kedua, sebelah barat berbatasan dengan Selat Tiworo, ketiga, sebelah utara berbatasan dengan Masara, serta yang terakhir atau yang keempat yaitu sebelah timur berbatasan dengan Desa Guali. Wilayah Desa Tanjung Pinang umumnya merupakan daratan yang rendah yang menempati langsung bibir pantai Kecamatan Kusambi. Tanjung Pinang merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Kusambi. Serta Desa Tanjung Pinang ini merupakan desa yang memiliki 5 desa pantai lainnya yang ada di Kecamatan Kusambi, sementara 5 desa lainnya adalah desa agraris. Serta juga masyarakat yang tinggal dan menetap di Desa Tanjung Pinang memanfaatkan kekayaan lautnya sebagai sumber pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok untuk sehari-harinya. Seperti yang terlihat bahwa atau yang diketahui bahwa masyarakatnya itu di sepanjang jalan untuk masuk di desa tersebut terdapat berbagai macam-macam ikan dan biota lainnya yang ada di depan pekarangan rumah warga setempat hingga sampai pada dermaganya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah laut Desa Tanjung Pinang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratnya. Hal ini dapat dilihat dari cara masyarakatnya yang lebih condong bermata pencaharian di laut, yaitu sebagai nelayan dibandingkan di darat yang hanya sedikit sekali bermata pencaharian sebagai petani maupun sebagai PNS. Selanjutnya yang kedua yaitu pelabuhan atau dermaga Tanjung Pinang. Di Desa Tanjung Pinang memiliki dermaga Tanjung Pinang. Di dermaga ini masyarakat setempat juga menggunakannya sebagai tempat bongkar hasil tangkapan nelayan di laut. Misalnya seperti hasil tangkapannya itu seperti rumput laut, ikan teri, udang, cumi-cumi, teripang, dan lain-lainnya. Selain itu, dermaga ini juga digunakan atau difungsikan oleh penduduk setempat dalam melakukan penyeberangan khusus, misalnya ke Pelabuhan Tampo, Pelabuhan Rakyat Towea, Pelabuhan Pajala, serta Pelabuhan Bontu-Bontu. Dan gambar pelabuhannya itu teman-teman bisa melihat gambarnya dalam video ini yang sudah saya tempelkan, di mana di situ terlihat dermaga Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat yang ada di Desa Tanjung Pinang. Ketiga yaitu kapal atau perahu. Di Desa Tanjung Pinang memiliki jumlah perahu sekitar 4 buah kapal perahu tradisional atau yang terbuat dari kayu dan 5 buah perahu modern atau yang menggunakan mesin. Kegunaan transportasi ini yaitu untuk menangkap ikan di laut, yang mana kapal yang digunakannya yaitu khusus perahu tradisional, sedangkan untuk perahu modern yaitu digunakan atau difungsikan untuk menyeberang antar pulau. Kemudian di dalam penyeberangan itu menghubungkan beberapa tempat, diantaranya
seperti Kecamatan Napabalano atau Tampo, Kecamatan Tiboro, Kepulauan atau Selat Tiboro, dan Kecamatan Maginti atau Selat Tiboro. Dari video ini saya menampilkan gambar di mana kita bisa lihat bahwa setiap penduduknya itu yang tinggal di bibir pantai itu masing-masing memiliki kapal tradisional ditempatkan di samping-samping rumahnya, serta semuanya memiliki hasil tangkapan dengan menggunakan kapal tradisional tersebut. Selanjutnya yaitu keempat, aktivitas penduduk. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011, jumlah penduduk Desa Tanjung Pinang sebanyak 1.180 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 596 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 584 jiwa. Aktivitas penduduk di Desa Tanjung Pinang hampir seluruh berhubungan dengan laut, yang mana 98% penduduk yang bermukim di daerah tersebut bermata pencarian sebagai nelayan dan yang lainnya sebagai petani dan PNS. Kemudian kegiatan penduduk yang ada di Desa Tanjung Pinang yaitu pertama, sebagian besar sebagai nelayan, dalam hal ini menangkap ikan, mengasinkan ikan, mencari duri babi, serta lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua yaitu ada yang membuat pukat, serta beberapa masyarakatnya membuat tempat peristirahatan para pengunjung yang biasa disebut nongki-nongki oleh masyarakat setempat, serta melakukan pembibitan mangrove karena hal ini dilakukan seperti yang kita ketahui bahwa pembibitan mangrove ini dipengaruhi karena tingginya tingkat degradasi hutan mangrove akibat pengambilan kayu bakau yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi dan juga dimanfaatkan sebagai kayu bakar yang dijual untuk kepentingan komersil. Dan mangrove juga ini yang dipilih yaitu mangrove tongke, yang mana mangrove tongke ini sebutan bagi masyarakat di Desa Tanjung Pinang. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan jarit tancap yang dilakukan di penduduk tersebut. Kemudian juga teman-teman bisa melihat gambar-gambar yang sudah saya tampilkan pada video ini. Yang kelima yaitu wisata bahari yang ada di Desa Tanjung Pinang. Wisata bahari yang ada di Desa Tanjung Pinang yaitu wisata Sunset Point Tanjung Pinang atau senja di Tanjung Pinang. Wisata ini memiliki panorama atau keindahan alam yang memanjakan mata, serta tidak akan pernah memberikan kebosanan pada pengunjung yang datang di tempat tersebut, karena di mana juga dihadirkan dengan udara yang sejuk, pantainya yang bersih, yang asri, serta memiliki matahari yang indah atau senja yang indah di tempat tersebut. Wisata ini juga memiliki daya tarik yang mampu menarik perhatian pengunjung karena itu dipengaruhi oleh pantainya serta jembatannya yang unik. Kenapa unik? Karena selain menjadi tempat berfoto sua, tetapi juga sebagai tempat untuk dermaga, sebagai bongkar dari hasil tangkapan para nelayan yang melaut. Kemudian juga di mana lautnya yang kaya akan biota laut, sehingga masyarakatnya itu memanfaatkannya sebagai tempat untuk mencari ikan serta sebagai tempat penyeberangan untuk dermaganya ke beberapa tempat dan menghubungkan beberapa pulau. Misalnya tempat itu seperti Kecamatan Napabalano, Kecamatan Tiboro Kepulauan, dan Kecamatan Maginti. Sehingga kita bisa lihat bahwa dari laut dan pantainya itulah yang menjadikan Desa Tanjung Pinang ini memiliki peluang untuk menjadi desa maritim dalam hal membangun potensial kemaritimannya. Hal ini teman-teman bisa lihat dari gambar-gambar yang sudah saya
tampilkan di video ini, di mana dari kedua gambar itu kita bisa menafsirkan bahwa memang benar-benar bahwa desa Tanjung Pinang ini layak dikatakan sebagai desa maritim. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu yang keenam, Pasar Sore Tanjung Pinang. Kenapa disebut sebagai Pasar Sore Tanjung Pinang? Karena di desa Tanjung Pinang pasarnya itu hanya dibuka khusus sore hari saja, serta yang diperjualkan di pasar tersebut yaitu hanya sayur-sayuran, kue-kue, dan pakaian. Sedangkan untuk hasil ikannya sendiri di desa tersebut, yaitu para pembeli harus langsung membeli di rumah-rumah para nelayan untuk mendapatkan ikan yang segar tersebut. Di mana teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya tampilkan atau tempatkan di video saya ini, di mana kita bisa lihat yaitu ada seorang penjual sayur di Pasar Sore Tanjung Pinang tersebut. Itulah penjelasan dari saya atas apa yang sudah saya jelaskan ataupun memperkenalkan desa Tanjung Pinang, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Buna Barat sebagai desa maritim. Semoga dengan adanya penjelasan ini mengenai desa maritim ini sebagai desa Tanjung Pinang ini sebagai desa maritim, teman-teman bisa langsung pergi atau mengunjungi desa ini agar menyaksikan langsung bahwa memang benar adanya desa Tanjung Pinang itu layak dikatakan sebagai desa maritim. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.